pertumbuhan Bukit Asam Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis batubara. Kita akan membahas strategi serta prospek bisnis PT Bukit Asam Tbk bersama Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Suryo Eko Hadianto. Selamat pagi Pak Suryo, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sakti. Iya Pak Suryo, kita langsung saja ingin mengetahui ini sebenarnya apa yang mendorong peningkatan kinerja dari perseroan sendiri sepanjang semester 1 tahun ini begitu Pak untuk PTBA? Oke, yang jelas kinerja Bukit Asam di semester 1 ya. Semester 1 ini kinerja dari sisi net profit. Net profit kita naik sekitar 38%. Dari tahun lalu sekitar 1,3, tahun ini bisa mencapai 1,8 triliun. Sementara capaian laba oleh kenaikan pendapatan sebanyak 14% dibandingkan periode serupa tahun lalu, hanya sekitar 9 triliun, menjadi sekitar 10,3 triliun di semester 1 2021. Kenaikan kinerja ini tentunya seiring dengan melejitnya permintaan batubara, volumenya cukup tinggi permintaannya, sementara harga juga mengalami kenaikan, gitu ya, dan kita bisa memenuhi permintaan pasar tersebut, sehingga ini berujung pada kinerja perusahaan net profit yang cukup signifikan kenaikannya, sampai sekitar 38%. Signifikan begitu ya Pak, terbilang begitu Pak, 38% begitu. Tapi ada tidak sebenarnya faktor eksternal selain dari demand dari batubara sendiri begitu yang tadi Anda katakan signifikan mempengaruhi kinerja dari perseroan? Kinerja dari perseroan yang oleh kinerja produksi yang tercapai, yang bisa mencapai target KKP tahun ini, lebih KKP, itu yang pertama. Sehingga dengan demikian biaya juga bisa kita kendalikan dengan target produksi yang tercapai, maka cost kita juga kita maintain bisa direduksi, itu sehingga terjadi efisiensi. Di sisi lain juga teman-teman kereta api yang merupakan supply chain kita juga terjadi peningkatan volume angkutan. Itu yang juga cukup mendongkrak volume penjualan kita. Justru ini aman-aman saja begitu ya di masa pandemi seperti ini ya untuk batubara sendiri. Selanjutnya Pak Suryo, untuk melihat bagaimana Anda melihat atau dari perseroan sendiri untuk melihat prospek batubara di tengah super cycle terhadap komoditi batubara untuk saat ini Pak? Oke, seperti kita ketahui bahwa harga batubara itu sangat berfluktuatif dan itu tidak di bawah kendali kita. Itu pasarlah yang menentukan harga itu. Yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang menyikapi atau perusahaan apapun juga, kalau menyikapi harga yang tidak di bawah kendali dia, maka strategi cost leader itu harus dipegang. Jangan sampai kita terlena dengan harga yang sedang tinggi, terus cost kita mengikuti naik. Nah ini yang biasanya membuat beberapa perusahaan tambang itu terlena. Harga lagi tinggi, menikmati profit margin yang cukup tebal, lupa mengendalikan biayanya. Nah, PTBA tidak ingin terjadi seperti itu. Maka dari bulan ke bulan terus kita lakukan, kita ada meeting harian, malahan kita ada meeting harian, mingguan pun kita kontrol biayanya secara mingguan. Jadi harian kinerja kegiatan-kegiatan hariannya, mingguan kita kontrol biayanya setiap hari Senin, seperti tadi pagi kita barusan meeting untuk mengendalikan biayanya tersebut, sehingga kita tahu persis komponen-komponen biaya mana yang bisa kita tekan dan harus kita tekan. Jangan sampai terbawa oleh naiknya harga batubara yang sedang bagus. Karena kita tahu persis tahun 2015, 2016 ada biaya harga batubara yang sangat mempengaruhi psikologis kita, sudah turun di bawah 50 pada saat itu indeks gitu ya. Nah, maka hanya perusahaan-perusahaan yang sangat kompetitif dalam hal biaya yang masih bisa bertahan pada saat itu. Nah ini yang kita lakukan saat ini, walaupun harga tinggi, tetapi kita maintain biayanya. Baik.
biaya. Kata kuncinya tadi tidak terlena dengan harga batu bara yang sedang tinggi begitu, tapi memaintain dan ada manajemen melihat manajemen biaya begitu ya Pak ya yang dilakukan oleh perseroan terkait seperti apa pergerakan dari harga batu bara. Untuk menutup segmen ini Pak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Singkat saja, adakah perseroan untuk saat ini menyiapkan ekspansi untuk ke luar negeri? Selain kita tahu Tiongkok sebagai salah satu pasar terbesarnya begitu, pasar utama PTBA, tapi adakah ekspansi ke negara lain begitu untuk saat ini? Untuk ekspansi pasar yang jelas saat ini kita justru membidik pasar-pasar yang sedang tumbuh, yaitu di Asia Tenggara. Asia Tenggara seperti di dataran Indochina, itu mereka tumbuh seperti Myanmar, Vietnam, dan sebagainya. Itu merupakan pasar-pasar baru untuk konsumsi batubara yang sedang tumbuh. Nah, itu merupakan bidikan kita karena kita tahu bahwa di negara maju ini sudah sedikit ditinggalkan batubara. Maka kita mesti masuk ke pasar baru ini. Gitu, Pak. Baik, memanfaatkan peluang dan melihat seperti apa negara yang menjadi target sasarannya begitu ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, kita masih akan kembali dialog Corporate Action. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Bapak Suryo Eko Hadianto. Pak Suryo, kalau tadi Anda mengatakan selain Tiongkok sebagai pasar utama dari PTBA di luar negeri akan fokus pada ada Filipina, Myanmar dan juga Vietnam begitu. Tapi kalau sejauh ini melihat Tiongkok, seberapa besar juga sebenarnya sih pasar Tiongkok menopang kinerja dari PTBA perseroan secara keseluruhan begitu Pak? Ya, kita ekspor ke Tiongkok itu sekitar 16% dari produksi kita, ya, dari total penjualan kita itu 16%, dan memang Tiongkok merupakan pasar terbesar saat ini, apalagi dengan adanya konflik antara Tiongkok dengan Australia, maka ekspor atau impor dari Australia tidak ada lagi di Tiongkok. Nah, itu merupakan peluang besar untuk kita bisa gantikan batubara dari Australia ini. Itu view kita terhadap Tiongkok sebagai pasar utama, pasar terbesar untuk batubara kita. Dan dia adalah memang sebagai importer terbesar, konsumen batubara juga terbesar di sana. Oke, memanfaatkan peluang saat Australia tidak lagi mensupport batubara kepada Tiongkok, begitu ini momentum yang tepat untuk Indonesia khususnya PTBA. Selain batubara yang kinerjanya saat ini tengah meningkat juga begitu Pak Suryo, mungkin PTBA juga sedang fokus pada progres PLTU. Sejauh ini sudah seperti apa proyek-proyek terkait PLTU dan apa yang mungkin ada proyek-proyek lain yang tengah digarap oleh perseroan untuk tahun ini? Untuk tahun ini yang sedang digarap khususnya untuk PLTU adalah Sumsel 8. Itu sebuah proyek PLTU terbesar, PLTU loh ya, PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2 kali 620 MW. Kalau PLTU ABB non mulut tambang sih ada yang sampai 1000 MW. Tetapi untuk PLTU mulut tambang 620 adalah PLTU mulut tambang yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, sekarang sampai dengan Agustus, itu proses konstruksinya itu sudah mencapai 90%. Ya, sudah 90%. Nah, ini diharapkan akan COD nanti di triwulan 1, akhir triwulan 1 2022, mudah-mudahan sudah bisa COD. Dan akan masuk di jaringan Grid Sumatera yang kapasitas 275 kV di sana. Okay. Sudah ada pembicaraan dengan PLN. Karena kalau sesuai kontraknya mestinya sudah langsung bisa masuk. Baik. Ya, gitu. Baik. Seberoperasinya dari PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 ini akan seperti apa sokongan yang akan didapatkan oleh PTBA sendiri begitu Pak, khususnya untuk penambangan batu bara dan juga supply chain yang tadi Anda katakan ini juga sudah meningkat signifikan saat ini. Betul. Dengan beroperasinya Sumsel 8, 2 kali 620 MW, ini sama saja dengan produksi PTBA akan meningkat sekitar 6 juta. Karena PLTU ini akan mengkonsumsi sekitar 6 juta ton per tahun. Jadi korelasinya dengan tambang
tambang akan naik tingkat produksinya minimal 6 juta untuk mensuplai kebutuhan PLTU Sumsel 8 2 kali 620 ini. Karena ini tidak ada pasokan dari tambang lain selain tambangnya Bukit Asam. Karena ini miliknya Bukit Asam dan berada di mulut tambangnya Bukit Asam. Ada penambahan 6 juta ton begitu ya. Lalu untuk progres... Ya, ada tambahan 6 juta ton. Aha, baik. Selanjutnya untuk progres kerjasama pembangunan pabrik DME sendiri yang bersama Pertamina dan Air Products sejauh ini seperti apa, Pak? Oke, saya perlu sampaikan bahwa untuk DME saat ini sudah ditandatangani cooperation agreement, itu waktu itu di Los Angeles, disaksikan oleh Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, ditandatangani bersama antara Bukit Asam, Pertamina, dan Air Product. Selain itu juga ditandatangani Principal Processing Agreement. Principal Processing Agreement. Di mana masih ada conditional presiden. Harapannya ini segera kita bisa selesaikan, hampir selesai ini. Yeah. Malahan kita sudah mulai masuk pada sales processing agreement-nya sampai dengan hari ini. Tim sedang membahas SPA-nya, sales processing agreement. Itu untuk DME. Dan dengan Bapak Menteri ESDM juga sudah dapat arahan yang cukup jelas bagaimana skenario harga DME, di mana akan dipasarkan, wilayahnya daerah mana dan sebagainya, sudah ada pembahasan lebih intens dengan Kementerian ESDM, Pak. Oke, ya. Baik. Untuk target produksi dan ekspor batu bara hingga akhir tahun sendiri seperti apa, Pak? Seberapa besar target yang ingin dicapai PTBA? Oke, kalau bicara tentang target tahun 2021 dan melihat peluang yang cukup besar karena tadi yang saya sampaikan adanya permasalahan antara Cina dengan Australia, dan juga saat ini Bukit Asam juga sudah mendapatkan kenaikan RKAB, rencana produksi Bukit Asam yang sudah disetujui oleh Dirjen Minerba sebesar 30 juta ton per tahun. Maka prognosa sampai dengan akhir tahun kira-kira kita akan bisa menjual dan memproduksi sekitar 30 juta ton per tahun, di mana ekspornya kalau di semester 1 ini baru mencapai sekitar 37%, kita akan genjot lagi ekspornya sampai porsinya sampai 47%. Baik. Karena ini juga peluang harga yang cukup tinggi, harga ekspor yang cukup tinggi. Ini merupakan peluang bagi Bukit Asam dan juga untuk memberikan pendapatan negara yang lebih tinggi karena royalti kan berdasarkan harga jual. Kalau kita bisa jual ekspor lebih banyak, maka pendapatan negara juga akan lebih baik. Baik, singkat saja terakhir Pak Suryo, bagaimana juga dari perseroan atau PTBA meyakinkan bagi pasar atau investor begitu untuk tetap menyasar saham dari PTBA karena saat ini juga sedang melakukan fundraising juga begitu untuk perseroan. Apa yang bisa Anda sampaikan begitu kepada calon investor atau pasar? Ya, kepada seluruh investor Bukit Asam dan juga mungkin nanti para lender, yang perlu dipahami adalah Bukit Asam akan hijrah dari perusahaan berbasis batu bara, coal mining, kita akan hijrah menjadi perusahaan energi ini ke depannya. Dan energi ini pun akan terjadi bauran energi, ada energi baru terbarukan yang akan mendukung bahwa kegiatan penambangan batu bara ini tetap berkonsentrasi atau tetap fokus kepada lingkungan hidup. Karena sesuai dengan Nobel Purpose kita yang ketiga, yaitu brighter future. Maka PTBA pun akan masuk ke bisnis renewable energy yang lebih jauh ramah lingkungan. Nah, ini yang akan kita kemas sehingga walaupun kami menambang batu bara, tapi konsentrasi tanggung jawab Bukit Asam terhadap lingkungan itu sangatlah tinggi komitmen kami. Termasuk kami akan masuk di renewable energy. Baik. Ini yang membedakan, mungkin akan membedakan dengan batu bara dari produsen lain. Dan ini yang akan membuat sustain
Bukit Asam sepanjang masa dalam kegiatan bisnisnya. Jadi tidak hanya akan memproduksi batu bara saja ke depannya. Baik. Ya, kita akan portofolio dengan energi termasuk energi bauran, yaitu energi baru dan terbarukan. Ya, ini yang bisa menjadi fokus baru bagi para pelaku pasar untuk melihat Bukit Asam menjadi produsen batu bara yang tadi renewable dan juga sustainable nantinya. Terima kasih Pak Suryo Eko Hadianto sudah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Sukses selalu dan salam sehat.